pada saat itu terus saya dikirimin bakso, banyak banget ya. Dan yang terakhir pokoknya kalau saya mampir ke sana, saya nggak boleh bayar. Jadi sistem kita kan ya sistem gotong royong lah. Jadi ibaratnya brand besar masuk untuk ngasih monetis ke kita, ya kita bantu pedagang kaki lima. Beberapa ini saya lihat postingan ini ya. Yeah. Kenapa kok sekarang udah mulai ada politik-politiknya? Oke, kali ini kita udah bersama Mas Alfian. Halo. Iya, Mas Alfian ini dari salah satu apa ya kalau bilang ya? Media apa media ya? Kalau bahasa kerennya sih sosial media spesialis namanya. Wih, sosial media spesialis akun kuliner ya kan. Yang kalau menurut saya nih ini yang nomor 1 di Kediri. Oke, ya. Mudah-mudahan. Jadi akunnya namanya Kediri Kulinerku. Jadi kalau buat orang Kediri, teman-teman Kediri udah pasti nggak asing lah ya sama Kediri Kulinerku. Kalau mau cari info tentang bakmi, bakso, tahu campur. Ya, kayak gitulah. Semua tentang kuliner hajar semua. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya, Mas Alfian. Ini akhirnya mau nyempetin datang ke Ngopi No Cincong ini, thank you banget ya. Oke, Mas, mungkin kita mau bahas dulu tentang akun Kediri Kulinerku ini. Nah, Mas Alfian ini bisa awal-awal itu bisa kepikiran bikin akun kuliner itu gimana sih dulu itu? Jadi pertama kan saya kuliah di Malang dulu, Mas. Kuliah di Malang kan tahun 2014-15 itu akun-akun kayak gini kan udah banyak sebenarnya. Akun-akun IG. Iya. Nah, waktu itu saya sempat 1 tahun kerja di Kalimantan kan. Terus habis itu saya disuruh pulang, akhirnya pulang, dapat kerjaan di sini. Terus kan jarang di sini kan ibaratnya dulu. Mau cari makan-makan kok susah ini. Gimana? Terus akhirnya kita ada teman juga sama-sama kuliah di Malang, juga sama-sama pegiat dunia sosial lah, media sosial. Pegiat media sosial. Ya ayolah, daripada kayak gini nggak ada di Kediri tahun 2016-17 ya itu. 2016-17 itu akun wisata sudah ada sih sebenarnya, kayak akun-akun yang besar gitu sudah ada media sosial. Cuma akun kuliner itu belum ada sama sekali. Itu belum ada ya? Belum ada sama sekali. Ya akhirnya kita bikin inisiatif lah. Jadi awal-awal tahun 2017 lah bikin akun. Tapi awal itu cuman iseng doang atau memang diniati, wah ini nanti akun ini mau dibikin kayak gini. Enggak, iseng doang sebenarnya. Bukan memang dibikin plan nanti ke enggak ya? Saya bahkan nggak tahu kalau akhirnya akun Kediri Kulinerku ini bahkan jadi pekerjaan yang besar lah ibaratnya kalau sekarang. nggak bisa dipandang sebelah mata nih. Sekarang apa jadi kerjaan utama? Kalau kerjaan utama bisa dibilang malah kalah sih daripada kerjaan ini. Gila, buset. Iya. Jadi dulu awal-awal ya memang merintis agak susah sih Mas ya. Jadi ya kita iseng lah, niatnya iseng. Kalau kita berangkat niat dari iseng, dari hobi, kita nggak kerasa capek kan, keluar kuliner makan di mana, kita foto, upload, bikin video pendek kita upload kan, itu nggak capek kan. Soalnya kita suka. Ya dasarnya kan saya suka, dulu sebenarnya juga suka ngopi juga. Saya juga punya akun ngopi juga, cuma dulu namanya Cah Ngopi Kediri, cuma itu nggak jalan, soalnya nggak bisa jalan. Yang jalan kan soalnya antusias orang Kediri sama kuliner benar-benar gede lah ibaratnya. Jadi makanya kenapa ini bisa jalan lah ibaratnya. Tapi yang aku heran ya, Mas Alfian ya, kan akunnya ini bahas kuliner, banyak makanan. Berarti kan Mas Alfian sering nyamperin tempat-tempat makanan. Tapi kok kurus banget? Cuma ngincipin ya. Kan nggak yang makan tipe saya, nggak yang mukbang sih. Jadi saya tipe saya nyari kuliner yang unik atau yang ya rame orang tapi nggak terekspos banyak lah, nggak terekspos di media sosial, itu yang kita datengin. Misal kaki lima lah terutama yang jadi sasaran utama sih saya kaki lima malah. Jadi kaki lima kok kelihatannya orangnya mulai agak rame, tak datengin. Kita upload,
tambah rame itu kan senang perasaan. Betul, betul. Cuman saya senangnya gini Mas, jadi saya kenapa tadi di awal opening saya bilang akun kuliner nomor 1 itu buat saya itu, saya ngelihatnya dari efeknya. Karena saya sendiri udah ngerasain kan, waktu itu kita pertengahan tahun kita juga ada kerjasama, waktu itu kita mau bikin promo, bahkan saya sempat konsultasi ya waktu itu sama Mas Alfian, enaknya mau dibikin gimana, kita mau bikin konten itu yang seperti apa, dan ternyata Mas Alfian ngasih banyak masukan, oke kita bikin seperti ini, naik story sama naik feed ya kan, itu efeknya sih luar biasa sih Mas. Setelah kita lama beberapa bulan sepi itu tahu-tahu di bulan 1-2 bulan itu lumayan naik Mas. Jadi buat saya itu kenapa saya bilang nomor 1 ya, pertama dari Mas Alfian ini profesional, mau kasih masukan juga, dan juga ternyata efeknya ini juga luar biasa. So, waktu itu sih saya, wah thank you banget, akun-akun ini berjasa sekali itu. Tapi ada nggak Mas, yang udah dibantu, dipromo tapi nggak bisa naik? Ada sih, ada, ya? Jadi ada salah satu brand juga, ya itu kan sebenarnya kalau menurut saya sih itu mengacu sama kualitasnya sih. Kalau di Kediri juga pengaruh rate harganya juga pengaruh. Jadi kan kalau rate kualitasnya biasa, tapi rate harganya tinggi. Kalau menurut saya pribadi nih, menurut pandangan saya pribadi sih agak berat itu. Agak berat. Ya. Jadi walaupun kita promote kayak gimana, tapi kalau kualitasnya, kalau harganya rate harga tinggi, kualitasnya juga bagus, masih oke lah. Kadang orang masih oke, masih bisa datang, bisa naik dikit atau bisa repeat juga. Tapi kalau seperti itu, kalau dengan rate harga tinggi tapi kualitasnya biasa, saya rasa yes, ada sih salah satu brand yang nggak banyak sih, cuma ada yang ada juga ya. Ada juga. Berarti ya, walaupun udah di-push di sosmed, tetap aja dia juga nggak ngangkat juga ya. Tetap nggak ngangkat, ada juga. Ya itu. Kalau di Kediri sih kayak gitu sih, menurut algoritmanya lah ibaratnya bahasanya. So, jadi Kediri itu yang dicari orang-orang Kediri itu kuliner yang kayak gimana tuh Mas? Yang rame itu biasanya? Kalau di Kediri yang utama itu kuliner yang merakyat lah ibaratnya. Jadi kalau kita urutkan ya, kalau menurut saya bakso pertama. Bakso nomor 1. Iya, sama mie ayam sih. Itu mie ayam ya. Bakso, mie ayam itu pasti dicari sama orang-orang Kediri. Setiap kita upload itu yang seperti contoh ini ya, nggak usah jauh-jauh. Bakso dulu ya. Bakso itu di Jagalan itu kan ada, di perempatan Jagalan di utara, utaranya perempatan Jagalan kan ada bakso yang dulu. Ya dulu nggak biasa sih jualannya. Jadi ini juga jadi kenangan lah, kenangan buat saya yang paling berkesan. Jadi ibaratnya bakso kan bakso urat lah di sana. Jadi perempatan Jagalan di utaranya itu pasar Loak Lama itu di barat jalan ada bakso urat lah namanya. Di situ kan dulu pernah ada yang rekom ke saya sih follower, Mas coba ini, oke saya besok berangkat. Saya coba, ya memang rasanya lumayan sih. Wah ini kalau menurut saya ya memang bisa rame. Ya saya cuma iseng, nggak bikin video yang bagus banget, nggak. Ya cuma pokoknya posting gitu. Wah efeknya langsung boom. Dan itu like-nya sampai 5.000, padahal padahal akun saya belum sampai 100.000 waktu itu, belum nyampe 100.000. Itu bisa 5.000 dan efeknya juga langsung. Sampai yang dulu biasanya buka bakso itu bukanya jam 11 ya, bisa habis sekitar jam 5 atau 6. Itu paling jam 2 sudah habis. Terus anaknya kemudian kan telepon saya DM IG juga, Mas terima kasih sudah itu. Oh iya Mas. Nah, pada saat itu terus saya dikirimin bakso, banyak banget ya. Dan yang terakhir pokoknya kalau saya mampir ke sana, saya nggak boleh bayar. Nah, itu paling berkesan sih. Dan sampai sekarang punya beberapa cabang katanya. Udah punya beberapa cabang, luar biasa. Itu yang paling berkesan. Walah, boleh sambil minum loh, Mas Alfian. Dari kopi ini salah satu yang menurutnya enak juga. Thank you loh Mas. Salah satu kopi. Terus sebetulnya si akun Kediri Kulinerku ini ibaratnya mulai dimonetize atau terima untuk endorsement itu mulai kapan sih Mas?
udah mencapai follower berapa baru mulai terima? Dulu kalau nggak salah ya 20-30 ribu dan terima sih Mas. Cuma kan kita belum ada biaya uang lah ibaratnya. Dulu masih pulsa dulu. Oh, cuma bayar ya, pulsa? Cuma bayar pulsa aja kan ibaratnya orang pada tahun 2016, 2017 itu orang masih belum antusias sama IG menurut saya. Di Kediri ya. Menganggap belum perlu. Iya, belum perlu lah ibaratnya. Yes, orang ibaratnya promo IG cuma buat syarat lah. Ibaratnya cuma iseng-iseng gitu. Oh, dari dulu bayarnya pakai pulsa. Iya, pakai pulsa sempat setahun. Tapi ya pada saat itu saya kaget loh. Dari pulsa aja pulsa saya sampai ratusan ribu, bahkan sampai 500 ribu. Wah, berarti kan ini mulai antusias, mulai ada progres lah. Saat itu kita kan juga kumpul sama komunitas teman-teman media sosial juga. Dan akhirnya ya wes kita patok harga lah. Itu kalau di kota-kota besar kan sudah pakai harga jutaan pada saat itu kalau di kota-kota besar lah ibaratnya. Dan cuma di Kediri kan pada saat itu belum tenar lah. Tapi juga ketika kita dealing waktu itu saya lihat harga rate card-nya pun juga masih inilah. Masih sangat-sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau untuk yang di sini menurut saya. Kalau dibandingkan dengan kota sebelah lah, nggak usah terlalu kota besar yang di barat lah ibaratnya. Di kota besar di Jawa Timur ya masih yang paling rendah lah ibaratnya Kediri. Oh, iya? Masih termasuk rate terendah lah ibaratnya daripada kayak Malang gitu. Ya Malang, Surabaya udah rate-nya tinggi lah. Soalnya ya memang di sana sudah tenar. Rata-rata kan warung-warung atau resto-resto besar kan menggantungkan promonya sama IG kalau yang sekarang. Timnya berapa orang Mas sekarang? Sekarang 4 orang sih. 4 orang ya. Kita berinflasi juga. Kita bikin web, cuma yang belum bikin YouTube nih. Tapi saya salut sama Mas Willy nih bikin podcast di Kediri juga. Ini makanya saya salut. Jadi kayak ada orang yang bikin YouTube itu, makanya saya bantu oke lah, soalnya kan di Kediri masih jarang. Soalnya gini Mas, soalnya kan kafenya sepi, jadi banyak waktu luang. Nanti aku akan nganggur ya, nanti ya nganggur kita bikin podcast ngobrol-ngobrol lah. Jadi nanti buat teman-teman yang podcast ya wajib subscribe lah ibaratnya. Ya boleh kalau mau subscribe biar cepet naik. Itu berarti setelah mulai monetis ini ya, tapi kan nggak semua yang di-post di akun Kediri Kulinerku itu yang berbayar semua kan nggak selalu ya. Enggak. Milihnya gimana Mas? Antara yang ini bayar, yang ini nggak bayar, gitu. Biasanya otomatis sih. Kita kan ibaratnya mengibaratkan apa ya? Sistem gotong royong lah ibaratnya. Jadi kita kalau memang kiranya ada rekomendasi yang menarik entah dari tim, entah dari follower yang sekiranya kaki 5, ya kita bikin konten secara murni kan nggak masalah kan buat konten kita. Betul. Sekalian kita bantu. Nah kita biaya operasional kan disokong sama brand-brand besar. Kayak brand-brand besar pun nggak masalah, mereka bayar oke, soalnya sudah tahu kan ibaratnya. Sudah pasti misalnya brand besar ini promo ke kita, ya setuju-setuju aja mereka, ya memang mereka perlu. Jadi sistem kita kan ya sistem gotong royong lah. Jadi ibaratnya brand besar masuk untuk ngasih monetis ke kita, ya kita bantu pedagang kaki 5 ya kayak gitu ya, subsidi silang ibaratnya. Makanya waktu pertama ngeliput si Bakmi Atong, ponakan saya itu, itu langsung rame loh, wah gila. Itu udah saya bilang, jadi waktu itu dia kan bilang, kok ini tadi ada orang Kediri Kulinerku kesini, aku ya nggak tahu foto-foto terus ngasih tahu dari Kediri Kulinerku. Wah, gue siap-siap ya, besok gue pasti diserbu, langsung diserbu dia. Nah padahal itu kalau review kayak gitu nih ya, saya nggak tahu nih, saya cuma dengar-dengar nih Mas. Ada beberapa akun di luar kota nih ya, itu yang merasa dia kalau udah datang ke situ, dia makan, minum situ, terus nanti tahu-tahu diliput sendiri sama dia, terus setelah itu dia nggak mau bayar Mas. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ada sih. Ada kan yang kayak gitu?
Nah, kalau disuruh bayar, loh ini nanti tak masukin akun IG-ku ini rame nanti biar tempatnya ini bisa lebih rame. Wah, masa kayak ngono. Iya, kalau kayak gitu itu kalau menurut saya sih salah persepsi kan. Ibaratnya kan kalau niat bantu kenapa sih kalau kita ibaratnya rezeki kan sudah ada yang ngatur lah. Ibaratnya kalau kita bantu, insya Allah di belakang pasti kita juga dibantu. Ibaratnya kalau saya kulinerku nggak gitu kan? Nggak. Saya kalau ada tim saya yang bilang kayak gitu, bilang ke saya langsung sikat ya. Kalau nanti ada tim, misalnya ada tim baru terus ngaku dari Kediri Kuliner, langsung saya nggak lama kalau bilang kayak gitu pasti langsung tak sikat. Tapi bahkan ketika datang itu Mas Alfian juga nggak memperkenalkan diri sebagai jadi kan? Kayak ya saya kalau biasa, kalau niat nyari konten ya, saya bahkan nggak pakai embel-embel apapun. Kadang ya saya pakai baju biasa, kadang pakai jaket. Saya pun nggak pakai mobil, nggak pakai peralatan apapun, ya cuma bawa HP. Ya kayak customer biasa lah. Kita ngerekam biasa, nggak yang kayak gaya ngerekam yang ke ini enggak. Kita cuma paling kalau ngerekam yang rekam sedikit, foto-foto sedikit. Itu sudah toh di akun. Menurut saya sudah, yang penting sudah fotonya sudah jelas atau videonya sudah jelas, alamatnya sudah jelas. Saya jamin kalau kulinernya enak dan disukai, udah pasti rame kok. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Iya. Percaya. Cuma gini Mas, pernah nggak di hire? Oke, udah deal nih. Oke, saya mau ambil paket yang ini sekian. Terus begitu datang di sana tasting, terus menurut Mas Alfian ini taste-nya kurang. Pernah nggak? Banyak kalau banyak. Nah, terus kayak gitu gimana Mas? Ya untuk awal-awal sih ya saya belum berani bilang dicoba dulu lah. Tapi kan biasanya kita kan ada feedbacknya kan. Mas ini kok tetap sepi. Kalau minta saran ya oke. Kita pasti kita kasih saran. Kalau tesnya saya bilang langsung ini tesnya kurang ini, ya nggak enak sih. Tapi kita coba promotekan dulu kan. Kalau ibaratnya orang Kediri masuk kan ya nggak masalah. Tapi kalau ada feedback misalnya Mas ini kok tetap sepi ya, apa kurang gimana lah, itu kita kasih kalau sarannya. Dia nanya. Iya kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya. Kalau dia nggak nanya ya tetap nggak berani sih kita langsung kayak bilang kayak gitu. Nanti kan ibaratnya orang-orang seperti itu kan sudah berusaha semaksimal mungkin lah ibaratnya kan orang-orang. Tapi kan gini Mas, itu kan secara nggak langsung ya mungkin bisa justru jadi bumerang kalau ketika orang lihat nih di akun, wah ini di promo lagi nih ada tempat baru nih, menarik ke sana. Terus ketika ke sana terus kecewa. Lama-lama apa enggak terus kredibilitasnya akun ini, ya memang takut saya seperti itu. Cuma selama ini ya memang banyak orang seperti itu, tapi kan mungkin menganggap kita ini kan seorang reviewer kan. Jadi reviewer itu kalau menurut saya pribadi kan, kalau saya mengatakan nggak enak sama customer kan ya kasihan. Mereka kan juga usaha, mereka kan juga jualan. Betul. Jadi kalau saya mengatakan nggak enak, ya kasihan juga. Pasti kalau namanya reviewer itu kan enak sama sangat enak. Kalau orang-orang, kalau saya nggak peduli sama yang oh ini nggak enak, pasti tapi itu udah dari dulu pasti ada. Jadi kalau misal yang nggak menurut orang-orang nggak enak gitu, orang-orang pasti ada, tapi orang-orang ya tetap oke aja lah, kan tetap nunggu konten dari kita kan nggak mesti setiap makanan itu sangat enak kan, ibaratnya nggak ada sih. Jadi kalau menurut saya ya dulu sempat takut juga kayak gitu, ada ini gimana ya? Ya jadi ketika ngetes, menurut Mas Alfian, waduh iki kok taste-nya kurang ini, tapi berhubung dia memang udah mau pakai minta dipromot, nah itu ngatasinya dengan pakai bahasa apa Mas biasanya gitu, ngepostnya atau gimana, kan nggak mungkin terlalu berlebihan juga kan? Enggak, yes, kita post standar lah ibaratnya. Kita misal kadang semaksimal mungkin kita cari keunggulannya lah, semaksimal mungkin misal tempatnya gitu, kita tonjolkan tempatnya kayak gitulah kita ngambilnya. Jadi ngambil sudut yang sekiranya jadi keunggulannya. Betul. Jadi nggak melulu ketika kita lihat taste-nya kurang, oke kita cari lagi yang plusnya itu dia di mana, itu yang dinaikkan. Iya, misalnya banyak sih kayak gitu. Jadi tempatnya kita tonjolkan daripada makanannya kan. Kadang kan
orang-orang menurut saya juga nyari tempat yang nyaman juga, nggak melulu kalau makanan misalnya makanan ini sama tapi tempatnya lebih enak, kadang orang milih yang tempatnya lebih enak juga. Iya, iya, iya. Ya memang gitu ya, jadi kayak tempat saya ini dulu kan paling gampang, contoh paling gampang lah. Orang kalau ke sini itu kalau ngomong masalah taste, oke, semua masuk. Cuman banyak yang ngeluh tempatnya mungkin yang tempat smokingnya panas, terus indoornya terlalu kecil, iya, macam-macam atau kurang luas kayak iya, gitu. iya, iya. Nggak ada outdoornya, ya sekarang kan lagi musim ya, banget lagi ya. musim. Perkembangan coffee shop gimana Mas di Kediri sekarang? Ini coffee shop trennya sih angkringan malah. Masa angkringan lagi? Ini kalau cafe shop sih kalau menurut saya ya yang outdoor itu beberapa saya ngamati ya. Ya mulai turun sih. Oh ya? Iya. Kayak Alinea itu berarti dia masih Masih stabil jalan loh. tapi kan nggak kayak awal-awal dulu yang se-hype dulu yang rame kayak gitu ya tetap jalan cuma nggak serame yang bener-bener hype lah dulu ibaratnya. Oh, udah mulai turun ini Iya, sekarang. kalau menurut saya sih mulai turun daripada yang setahun yang lalu lah. Kalau setahun yang lalu, wah gila masih. Yang naik berarti sekarang apa? Angkringan itu. Kalau menurut saya sih ya angkringan ya. Masa toh? Wah, angkringan sih gampang-gampang susah ya. Ya gampang-gampang susah soalnya. Tapi sekarang ya saking banyaknya. Coba lihat sampean mulai jalanan ini sampai ini berapa angkringannya sudah. Apalagi yang jalan. Iya loh, jalan doang kalau udah malam tutup Ya, udah mulai gelar juga. Terus di Panglima Sudirman. Panglima Sudirman, Patimura juga itu berapa malah kan Angkringan kayak. semua ya. Nggak tahu apa Pahing orang-orang bikin yang gampang atau nggak terkonsep yang nggak Iya, ribet iya, atau iya, gimana ini juga. Ya cuman kalau kita ngomongin angkringan segmennya jelas beda lah ya. Iya. Beda. Berarti kalau tren coffee shop hari ini yang outdoor pun juga udah mulai Iya, mulai turun ya. Kecuali yang cafe shop yang menurut saya punya komunitas lah, punya masa tertentu tetap rame. Jadi misalnya dia punya menggandeng, ada salah satu lah menurut saya menggandeng brand-brand menggandeng komunitas lah, itu tetap rame lah. Iya. Tahu saya itu. Iya. Tahu saya. Kalau itu tetap rame, Iya. kalau menurut saya ya itu trennya sih. Ya karena dia komunitasnya banyak, Ya. jadi ya ganti-gantian. Habis Ya. komunitas ini datang, komunitas apa lagi. Kalau gitu itu ya. beberapa mampir pasti rame sih Iya, menurut iya, saya. Jadi dia mengkonsep mengandalkan komunitasnya. Kalau kafe, yes kafe banyak, cuma kan trennya ya wes. Tapi apakah kalau coffee shop ya di area Kediri ini ya, apa harus murah tuh Mas? Sedangkan kalau saya yang pemain kopi ya, kita tahu kopi-kopi yang bagus, yang specialty coffee, itu nggak bisa atau susah banget buat harga murah. Apakah di Kediri orang nyari kopi itu masih tetap lihat harga semua sih? Kalau menurut saya sih iya. Jadi selisih 1.000-2.000 pun juga jadi pikiran sama mereka menurut saya sih. Jadi menurut saya kalau yang ya itu tadi kembali, kalau memang kelasnya kita bikin kafe segmen menengah ke atas dengan kualitas yang bagus, harganya tinggi, masih oke lah sama orang. Tapi kalau yang kualitasnya biasa dipatok harga tinggi, saya jamin nggak ribet lah, susah ya. Susah deh ini. Wong ini aja juga beberapa ada brand nasional juga yang tutup ya. Brand nasional mulai ada yang tutup lah. Iya. Padahal dia udah berapa tahun di Kediri, udah 3 tahun ada kali ya. Kayak makanya itu. Susah ya, tapi berarti yang kuliner, yang makanan yang masih growth terus nih ya. Iya, kalau kuliner ibaratnya nggak ada habisnya sih menurut saya. Jadi orang-orang itu selalu tertarik lah sama makan kalau di Kediri makan. Contoh Mas, yang paling rame ini kan bakso kan tadi katanya. Nah orang biasanya bakso itu kan punya langganan yang udah legend. Tapi yang baru-baru ini apa juga muncul baru-baru terus loh bakso ini? Muncul baru sih ada ya. Jadi yang baru cuma apa namanya? Yang rasanya dengan Adisimo sih ada namanya bakso.
Adisimo. Ya daerah Adisimo itu ada bakso ya baru, tapi tulisan ada cabang 5, nggak tahu saya yang 1 sampai 4-nya di mana. Cuma menurut saya sih namanya, baru. Mas? Namanya? Bakso Pak No ya kalau nggak salah. Pak No. Nah, saya mampir kok. Itu Udah 5 cabang katanya. iya itu udah 5 cabang. Tapi nggak tahu cabangnya. Tapi nggak tahu cabangnya di mana. Cuma ya itu rasanya lumayan sih. Mantap ya. Iya lumayan, nggak yang mantep. Tapi rame sekarang. Habis kita pos dulu tempatnya cuma di pinggir trotoar sekarang itu sampai bedah pagar sekarang itu rame. Woy, gila. Di daerah Adisimo itu. Tapi harus diakui loh ya Mas Alfian ya, akun Kediri Kulinerku ini membantu banget loh, membantu banyak orang pengusaha kuliner ini, terutama yang kaki lima ya, yang memang mereka mungkin nggak punya budget kayak coffee shop, kayak kafe-kafe yang gede gitu ya, mereka kebantu banget loh. Ya itu biasa. Jadi visi lah Pak ya, visi dan misi ibaratnya saya bisa membantu gitu kan, rasa ini kan bangga lah ibaratnya kita bisa membantu kayak gitu terus rame gitu kan ya, dalam hati kecil saya ya bangga lah ibaratnya. Ya, ada kebahagiaan sendiri. Ada kebahagiaan tersendiri lah ibaratnya bisa membantu kayak gitu. Yes, satu itu yang paling terkesan, yes yang bakso itu tadi ya, kayak gitu kan kayak punya kebahagiaan tersendiri kan. Toh kalau untuk biaya operasional kita, kalau brand-brand besar sih insya Allah sudah tahu lah ibaratnya. Iya. Jadi balance ya, jadi yang payment sendiri, ada sendiri masanya, terus selain itu dari rezeki ini disisihkan juga punya apa ya, jadi ibaratnya akun Kediri Kulinerku ini kan punya power untuk bisa membantu orang juga, itu kenapa nggak dimanfaatkan ya? Iya. Jadi ibaratnya ya dulu visi misi juga kayak gitu sih, pengennya kita juga bantu gitu. Tapi dari mana ya? Dulu sempat mikir waktu yang belum segede yang sekarang. Biaya operasional ya lumayan gede sih menurut saya kalau kita keluarkan uang kayak gitu. Tapi ya kalau menurut saya pribadi kalau kita bantu orang ya itu tadi. Kalau pasti kita dibantu kok. Nyatanya ya sampai sekarang penghasilannya kan ya luar biasa lah ibaratnya, lebih bahkan lebih untuk membantu sudah banyak lebihnya. Nah, terus ini yang lucu nih ya, beberapa ini saya lihat postingan ini ya, kenapa kok sekarang udah mulai ada politik-politiknya? Kan ini akun kuliner nih, jadi beberapa teman-teman juga ada yang nanya di soalnya. Ini akun kuliner tapi kok yang di posting ini ya? Ini sekalian saya jelaskan juga lah, mungkin ya lewat podcast ini, soalnya saya kan jarang jawab juga di IG. Betul. Emang ada yang nanyain di IG? Banyak Mas Fadil. Oh di komen itu juga di komen, cuma saya nggak jawab sih. Yes, ya ini gini, jadi kan gini, dulu saya awal-awal itu IG Tenar itu juga dibantu, ya sekarang jadi, ya ini saya sebutkan sekalian aja nggak apa-apa. Jadi kan namanya Pak Adi Weknyo itu kan orang kabupaten ya, sekarang jadi sekda kabupaten gitu. Itu banyak membantu teman-teman juga. Kan ibaratnya dulu pada waktu susah kan belum ada budget, kita mau kulineran sama Pak Wek, kita difasilitasi. Ayo Mas, kita pengen ibaratnya eksplor di daerah kabupaten di Gunung Kelut atau cari kuliner apa. Ayo berangkat. Kita enggak dulu difasilitasi. Makanya kita kan sama kota juga, sama Mas Abu juga gitu. Jadi kita Mas Abu itu kan juga sering ibaratnya minta masukan lah. Jadi sekarang kan zamannya anak muda kan media sosial kan. Ya kita ibaratnya sebagai warga kan ya harus paling enggak ya punya membantu pemerintah kan ibaratnya kan gitu kan. Ya itu makanya saya kenapa membantu memposting persoalan politik kabupaten sama kota. Dan itu kita kan juga ada project sebenarnya sama itu. Ya asalkan nggak terlalu yang melenceng jauh, pasti kita post nggak apa-apa. Cuma kalau melenceng jauh ya saya ampun. Ya sebenarnya juga nggak politik, cuman kan yang di post ini jadi kayak melenceng gitu. Agak melenceng dari kuliner, jadi
pemerintah daerah gitu. Tapi berarti nggak pro yang kabupaten terus ya, kota Nggak, juga ya? kota juga. Oh, ada postingan saya dilihat bisa kok dicek. Jadi yang kota juga, kabupaten juga. Kita sama-sama membantu lah. Ya saya sendiri warga kota, cuma dulu sering explore kabupaten ya sama Pak Adiwiknyo itu sering, pokoknya sudah kayak bapak sendiri lah ibaratnya. Jadi ya dulu awal-awal waktu susah semuanya difasilitasi, bahkan dikasih apapun yang kebutuhannya kayak gitu. Ya nggak ada salahnya toh juga itu juga ibaratnya informasi juga buat informasi, masyarakat juga, nggak ada salahnya sih. Toh itu ya saya saring sebisa mungkin ya, yang memang perlu misalnya toh itu info misalnya. Emang pernah ada yang ditolak, Mas? Itu bebas sih sebenarnya, Mas. Oh gitu. Ya, itu sebenarnya kita mau post bebas, enggak bebas. Oke. Ya cuma kita memang ada kerjasama sih, maksudnya sama kabupaten. Ya kerjasama dalam artian ada budget lah ibaratnya. Tapi itu kita bebas, nggak ada paksaan dari sana. Iya. Kalau mau post ya silakan, nggak mau post ya silakan. Gitu. Makanya itu kan kalau dirasa penting, misalnya kan kalau di kabupaten ada informasi kayak yang sekarang acara apa ya? Apa itu? Jumat ngopi itu kan penting di post. Iya. Jadi kan itu acara untuk. Iya, saya juga pernah lihat itu Jumat ngopi itu. Itu kan penting untuk di post. Jadi masyarakat kan supaya untuk kan itu dialog antara warga sama pemerintah kan ibaratnya. Yes, kayak gitu deh. Ya itu dasarnya kenapa kadang ada itu ya kita ibaratnya membantu juga lah. Jadi nggak cuma bantu pengusaha kuliner, bantu pemerintah juga. Bantu pemerintah. Loh, soalnya event-event pun pemerintah juga mulai mempercayakan sama jadi kayak influencer gitu. Betul. Sekarang mulai ya yang eksplorasi yang bulan apa ya? Bulan April kalau salah. Jadi ada di Sperdagin Kota itu mempercayakan influencernya sama kita, ya sama tim ada tiga akun lah. Jadi media partnernya dipercayakan sama kita kan, ibaratnya kan kayak gitu kan ya. Ya kita timbal balik lah. Betul. Gila ya, soalnya kan memang udah terbukti followernya juga banyak, terus juga engagementnya yang penting kan engagementnya dengan customernya juga masih tinggi ya pasti dipercaya. Iya. Makanya ya kita timbal balik lah ibaratnya. Kita kan sudah diberi kepercayaan sama pemerintah ya oke lah sedikit. Dan itu dari awal memang follower organik semua gitu ya? Organik semua, soalnya kalau saya beli percuma, nggak akan ngasih informasi, nggak ngena juga. Kita promote pun juga nggak percuma, kita dibayar mahal pun kalau follower kita beli nggak tersampaikan kan juga nggak mungkin repeat lagi kan, nggak ada efek juga. Orang nggak mungkin percaya lagi. Kalau menurut saya pribadi sih kayak gitu, percuma nggak. Kalau untuk akun Allshop oke lah, tapi kalau untuk akun kayak media massa umum kayak gini, nggak bisa. Beli saya jamin mati pasti akunnya. Tapi memang hari ini tuh di sosial media ini informasi kayak kuliner begitu penting banget loh ya sekarang ya. Penting banget kalau sekarang. Bahkan akun-akun besar pun kalau dulu wisata Mas ya, tempat wisata ya karena pandemi kan wisata sempat turun kan trennya. Itu beralih ke kuliner semua. Kan kuliner memang nggak ada matinya. Kalau wisata ditutup, kalau kuliner ditutup kan nggak mungkin Jadi tetap jalan dulu. Tetap tumbuh. Ya saya senangnya waktu ke Diri Kuliner itu saya benar-benar ngerasa kebantu waktu itu. Iya. Karena sebelumnya pun juga ada satu akun yang saya coba kontak dan kita pernah, saya dikasih red card-nya, janjian di sini buat ngobrol ke seorangnya, tapi ternyata nggak datang. Terus iki piye? Itu waktu awal-awal saya baru pulang ke Diri. Saya mikir wong ke Diri ki dijak janjian iki ke warpe dhewe ya. Lah udah iya ditungguin ya besok ya jam sekian nggak datang dan nggak ada kabarnya loh. Wah, aduh, masa ya maksud saya ya kita kan pengennya profesional, kita kan pengennya profesional. Yuk kamu punya apa, punya media apa, kita lagi perlu apa kan kita kan juga klien ya, tapi ya nggak tahu ya kenapa itu alasannya ngilang. Ya wes lah. Kalau kita sebisa mungkin profesional ya, maksudnya awal kita ngobrol nggak apa-apa, kan itu penting. Ibaratnya kan kita punya juga
apa sharing-sharing pengalaman saya berdasarkan itu apa yang perlu saya sharingkan. Kalau yang perlu diambil kan menurut saya kan juga penting. Jadi misalnya sampean apa namanya saya buka ini nih, enaknya gimana? Nah, itu kan saya juga bisa cerita. Kalau kita nggak ketemu langsung bisnis gini, Iya, betul, kalau saya betul, ribet betul. Makanya, Mas langsung promote gini. Heeh. Ya oke sih, saya nggak Nggak masalah. masalah, tinggal Ya cuma kena kan atau saya enggak. kasihan kliennya juga Betul. kalau memang nggak ada efeknya kan gitu. Iya itu loh, saya senangnya dulu itu dikasih banyak input gitu loh. Jadi ketika aku konsultasi kan, Mas ini promosinya enaknya gimana? Terus Mas Alfian juga ngasih, oh dibikin kayak gini aja, bikin promo aja. Karena kalau nggak ada promo, kita mau cuma naikkan branding doang kurang menarik kayak gitu. Akhirnya oke Iya. Mas, kita coba bikin promo dulu. Dan itu sih ngebantu banget Iya. sih itu. Luar biasa ya. Tapi kalau menurut saya kopi ini enak sih, Wih, Mas. Tapi thank you, beneran. Mas. Kalau secara taste enak sih, Mas ya. Wah, bisa dipotong masuk iklan nih. Enggak, ini beneran. Ya cuma mungkin orang-orang Kediri ini sudah terlalu banyak ya. Mungkin Iya, kalau saya bilang kalau kopi ini berdiri di era 2016, 2017 saya jamin pasti rame. Iya. Karena Kan tren belum banyak. es kopi susu juga udah mulai turun. Mulai turun. Mulai turun. Ada salah satu brand besar kan juga tutup juga. Salah satu brand kopi Iya, susu. iya. Yang di sini juga Iya, tutup ya. itu makanya. Itu mulai tren. Itu padahal nama besar. Iya, nasional. Nasional. Ya, es kopi susu. Saya kira sih es kopi susu sih bakal lama ya. Bakal, Tapi gini, trennya ini ya, tren kalau dari yang saya amati Mas ya, tren kedai yang mengusung spesialis es kopi susu ini memang mulai turun nih. Tapi kalau di coffee shop sendiri, Iya. itu salah satu menu yang masih tetap harus ada. Iya. Itu orang Oh, gitu karena ya, masih Mas ya? nyari. Tapi cuman yang kayak tempat saya ini, terus mungkin brand-brand yang memang awalnya fokusnya es kopi susu itu memang turun sih. Turun. Ya saya dulu tren 2018, Semua saya pun buka juga ya. nyari, saya pun juga seneng. Maksudnya nyari di mana sih es kopi susu yang enak? Pasti itu. 2018, 2019 lah. Itu kan masih orang berlomba-lomba bikin Iya. warung ya. Kaki lima pun juga yang di Bikin es sana kan kopi susu, rame. Pernah yang ada di Jalan Brawijaya itu. Iya. Itu kan rame, padahal Saiki kaki lima. tutup kabeh Yes. cabangnya. Yes, kayak gitu lah ibaratnya. Itu mau ini sih, saya juga pengen ngajakin dia ngobrol sih itu. Kenapa dia setelah sukses segitu banyak ya, ada beberapa cabang tutup. Kita ngomong brandnya juga nggak apa-apa, Mas. Oke, siap. Kopi bosku. Kopi bosku. Atau yang lumayan pertama kan wake up juga. Tahu wake up ya? Wake up yang mana ya, Mas ya? Wake up yang sini, yang Jalan Brawijaya ini itu juga dulu lumayan sih menurut saya. Yang rame, lumayan ramenya. Saya nggak tahu sih. Belum tahu ya? Belum tahu itu. Sekarang kan juga sepi. Oh, masih ada sekarang? Masih ada tapi sepi. Dulu 2018 Padahal dia tempat nggak pindah. nggak pindah. Ya Kalau cuma kopi bosku kan pindah ya, kan? soalnya. pindah. Iya. Yang gara-gara trennya turun kan gara-gara pindah memang. Kalau yang wake up tempatnya nggak pindah, tapi orang bisa dihitung. Kalau dulu misal malam minggu saya berangkat jam 8 nggak ada tempat, jelas nggak ada tempat. Kalau sekarang malam minggu bebas masih ada tempat. Iya. Yes, memang trennya turun benar sih. Tapi memang marketnya Kediri ini memang gampang-gampang susah. Iya benar. Kita ngamati coffee shop ini yang dulu rame tahu-tahu sepi, tutup, ini tahu-tahu buka lagi baru. Contoh nih yang di Banjaran Brewok ini kan sampai sekarang juga rame terus Rame ya Mas terus. ya, kan? Ya itu kayak gitu. Konsep kopi kayak gitu apa ya namanya, kopi apa ya Mas? Yang dicangkir apa? Giras kalau nggak salah ya. Oh. Apa tren-tren seperti itu yang dicari orang-orang? Saya kan juga belajar. Iya. Mungkin ya kalau kayak Brewok itu kan dia memang segmennya harganya memang agak murah ya. Oh gitu ya. Agak murah kayak gitu. Ya memang beda kalau kayak saya suruh jual yang kayak gitu agak berat. Karena ya kalau saya kan ada sedikit idealisnya, Mungkin kita bisa kasih menu yang murah, tapi cuma bagian dari itu. Tapi selebihnya kita maunya kopi yang bagus sih memang soal itu.
Ya kendala lah. Kalau saya sudah problem banget nih. Saya antara idealis sama bisnis ini udah nggak bisa match sudah. Ya kan prinsip orang tapi beda-beda lah. Iya. Makanya dulu waktu ngambil kopi ini ya, KUPP ini karena waktu itu saya di Jakarta. Jadi ketika Sidewalk itu udah mulai drop, mulai turun, saya mesti harus tutup. Ya supaya karyawan tetap bisa jalan ya apa ya saya ngambil franchise aja dulu itu karena supaya kontrolnya saya di Jakarta lebih gampang. Gitu ya. Tapi ya sekarang udah mulai tergoda untuk bikin lagi balikin Sidewalk yang dulu. Tapi ya ini terus terang saya juga pecinta Sidewalk lah dulu. Soalnya tahun 2008 2009 kan belum ada kopi lah di Kediri. Iya. Dan sampai sekarang pun teman-teman saya yang di luar kota atau di luar negeri, gimana Sidewalk? Masa masih nanyain yang sekarang ada kuliah di Inggris dulu, ya sekarang baru balik nih, sekarang di Surabaya. Sidewalk tutup loh, Mas. Katanya kayak gitu loh, padahal ya itu cewek padahal, tapi pencinta kopi memang. Iya. Dia kuliah di Inggris dan sekarang tapi jadi dosen di Surabaya. Jadi dulu suka waktu sekolah SMA kan. Sekolah SMA ya kayak gitulah. Caranya ngopi kan di sini sama di Mini lah ibaratnya. Iya, di Mini. Ya wis kan itu salah satu cafe shop legend lah ibaratnya. Wong saya itu dulu buka Sidewalk itu juga karena ngeliat Mini kok. Berarti duluan Mini ya? Oh iya dong. Duluan. Saya justru ngeliatin dia. Gila ini tempat kafe tapi waktu itu kan agak gelap kan? Gelap kan? Gelap banget malah. Di dalam rame banget ini. Ya itu salah satu yang menginspirasi saya buat buka Sidewalk itu ya Mini sih. Iya. Dua itu sih yang berkesan loh selama pas waktu sekolah ibaratnya. Ya tempat dulu kalau ngopi di Sidewalk kesannya kan plastik kan kita. Beneran Mas. Beneran dulu waktu ngopi di mana? Ngopi Sidewalk terkenal plastik lah ibaratnya. Sama itu kayak ya. Dulu ibaratnya kita ngopi di Brontos lah ibaratnya kayak gitu kan plastik. Brontos kan mewah lah memang. Sama kalau saya. Dulu malah saya pernah ya bukan dikomplain ya, cuman dikasih tahu sama temen Sidewalk itu ya sebetulnya itu banyak yang mau datang ke sana tapi pada malas. Kenapa? Isinya Cino kabeh. Ya benar. Benar itu. Jadi isinya orang-orang yang kelihatan high class lah. Jadi orang-orang mau mampir kan, wah ini mesti harganya tinggi. Padahal ya memang tinggi, cuma kan nggak setinggi yang dibayangkan lah menurut saya. Iya. Toh waktu SMA kan ngopi ya juga masih bisa kan ibaratnya. Iya loh, kalau sebetulnya membandingkan range harganya ya, Sidewalk itu sama kopi ini menurut saya lebih mahalan kopi ini loh. Iya. Dibandingkan Sidewalk dulu. Tapi ya orang masih karena image ya mungkin ya. Gitu. Tapi ini rencana dibuka lagi nggak Mas kira-kira? Ya masih di planning. Iya. Jadi saya kalau mau buka Sidewalk lagi ya memang harus di-prepare dulu Mas. Harus desainnya dibikin lagi, harus ada renovasi lagi, dimatengin lagi harus konsepnya. Ada fresh lah konsepnya. Iya. Jadi kalau jadi buka lagi dibantu ya Mas? Siap. Pasti. Nanti teman-teman yang dulu ngopi di sini tak panggil semua. Jamin. Gila, tapi terpercaya loh ini Kediri Kulinerku ini. Banyak loh teman-temannya, wah pokoknya kalau ini informasi makanan Kediri Kulinerku luar biasa. Nah, jadi pengembangannya ini kan udah mau bikin website. Udah ada. Terus nanti mau ke arah mana lagi Mas ngembangin ini akun? Sebenarnya sih YouTube sih kalau potensial ya? Sih YouTube. Cuma saya nyari tim belum ada yang ya dari saya juga hiring ya sebenarnya. Cuma belum ada yang benar-benar masuk lah menurut saya. Nah, kalau YouTube itu mau bikin temanya yang gimana nanti? Temanya ya kita mau ya konsep kita sebenarnya nggak kayak gini ya. Konsep kita pengen kita sih ada yang mukbang atau ada yang borong gitu. Jadi kan kalau YouTube beda kan sama IG trennya. Iya. Nah, kalau menurut saya sih lebih ke membantu orang sih ibaratnya. Kalau kayak gitu sih menurut saya lebih oke kalau menurut saya lah. Bukan review review ya kadang diselingi kita, tapi nggak yang utama sih. Kalau yang utama sebenarnya
Ya kita mukbang atau apa namanya? Ya kita borong. Jadi kita kuliner ini ya, misalnya kita borong, kita makan atau dibagi-bagi kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu sih pengennya. Oh. Atau mungkin liputan kali. Liputan juga, ya liputan, bisa lah liputan. Ya itu kan nanti kalau liputan arahnya mungkin ke Manites juga, maksudnya ke endorsement lah kalau liputan. Kalau YouTube kan kayak gitu. Monetasinya endorsementnya yang liputan. Yang gitu liputan. Ya konsepnya seperti itu. Cuma tim belum ada yang kuat. Kalau tim yang kreator yang IG ini udah oke lah. Saya nggak perlu ngajarin yang konsepnya kayak gini. Ini sudah jalan sih ibaratnya. Kalau yang di IG itu yang sering nongol mbaknya yang selalu makan di mana-mana itu siapa sih Mas? Ya Mbak, ya itu suami istri sih, ya namanya Mbak Navia namanya. Yes, jadi ya orang Nganjuk sih dulu. Cuma istrinya yang kameramen? Iya, istri kameramen. Siapa jenenge kameramen halo cah? Iya, Yonar namanya. Oh iya. Di situ dan tim utama lah ibaratnya saya mau bikin badan usaha juga kan rencananya ke depan untuk kan soalnya media massa mulai rame lah untuk jadi kalau ada media massa jadi apa badan usahanya jadi sebulan gitu bisa dapat endorsement berapa tempat? Berapa brand? Berapa brand? Sebulan ya? Sebulan. Wah, kalau sebulan ya puluhan bisa jelas. Kalau ya. Puluhan? Iya, puluhan. Puluhan sih kita. Kalau dihitung nilainya ya puluhan juta juga pernah. Wah, gila. Lebih dari 20 dalam sebulan. Bisa lebih. Jadi kalau yang termasuk pet promote sama yang ya semuanya lah ibaratnya kita yang visit atau yang pet promote atau yang endorse lebih kalau 20. Berarti dalam satu hari itu bisa posting lebih dari satu dong bisa ya? Pasti karena ngejar kuota itu juga ya. Kalau di rata-rata sih kita pernah tren turun banget itu ya ibaratnya satu ibaratnya 1 bulan 1 lah, jadi 30 lah ibaratnya itu kalau yang pernah tren turun banget lah, ibaratnya sehari 1 itu kadang ada nggak ada itu turun. Itu turun. Gila. Turun tapi sehari masih 1. Pet promote. Kita kalau yang pet promote itu ya stuck lah. Yang visit yang bikin apa? Bikin besar ibaratnya visit itu ibaratnya bikin operasional kita juga nambah dan viewer juga kadang juga nambah. Apalagi kalau yang brand-brand besar gitu baru masuk, misalnya ini Hokben ini ya, contohnya kayak gitu kan, ketika visit kita kan juga informasi yang dibutuhkan orang juga, Hokben bukanya kapan sih, isinya apa lah itu kan makanya. Jadi kita harus lengkap ya. Ya kita senang juga. Jadi selain kita bikin konten juga kita dapat endorsement lah ibaratnya. Berarti sekarang brand-brand baru buka gitu ngontek rata-rata. Ya, pasti ngontek. Pasti ya. Kalau brand besar sih rata-rata ya. Gila ya. Luar biasa. Rata-rata kalau brand besar sih sudah pasti lah Mas. Sudah pasti ya. Enggak 1-2 akun juga. Mereka pasti pasti mereka lihat di daerah sini, ada apa aja. Pasti kayak gitu. Kalau itu udah brand besar sih memang kayak gitu. Ya cuma kalau brand-brand yang regional atau brand lokal ya masih mungkin tapi kalau saya boleh menyarankan ke mereka kalau yang brand-brand lokal yang baru tahu Instagram atau baru tahu media sosial, saya menyarankan nggak langsung semuanya sih, jadi biar mereka juga load budget dan juga lebih mengena sih menurut saya, jadi diputer. Jadi misalnya bulan ini promo di akun saya, bulan depan coba cari akun lain deh. Ini yang gitu. Ya. Karena kalau muncul di akun itu terus lama-lama ya followernya, mau contoh nih di Kediri Kulinerku saya udah masuk ke situ ada mungkin lebih dari 3 kali, orang juga melihat di skip aja di skip langsung. aja ya, gitu makanya ya. Itu. Betul juga ya. Iya. Saya menyarankan kayak gitu. Tapi kalau brand besar kan saya nggak perlu apa-apa, ini kan ngikut aja. Mereka kan oke. Memang dia niatnya kan influence ibaratnya memang untuk
besar-besaran lah mereka. Iya, mereka butuh sih kayak gitu. Bayangkan ya, brand nasional, brand gede aja yang ibaratnya dia nggak perlu promosi aja, mereka masih tetap promosi. Ya itu makanya yang saya heran kan kayak gitu. Ibaratnya misalnya ini Hokben ini ya kemarin ya. Itu pun saya nggak promote pun sebenarnya sudah ramai. Udah pasti ramai soalnya orang kenal. Apalagi kayak ya wes brand-brand makanan kayak gitu kan orang nggak perlu pasti nyoba. Tapi menurut mereka promosi itu penting. Promosi itu utama sih kalau iya, supaya mereka ya tetap eksis. Iya, tetap eksis lah ibaratnya. Yang kayak gini-gini loh Mas, yang paling males itu promo KPPI, ini lokal-lokal gitu, aduh. Ya, kadang orang itu masih belum seberani itu buat promosi. Kadang orang mikirnya sih gini sih, kalau menurut saya untuk promosi itu masih nggak di utama mereka. Padahal kalau brand besar itu promosi di tahap yang utama. Iya, nomor satu. Jadi promosi itu dia utama. Budgetnya paling gede. Budgetnya paling gede, jelas itu. Jadi, tapi kalau yang brand-brand lokal kan enggak, belum berani. Saya aja belum berani, terlalu banyak-banyak belum berani. Ya, namanya juga masih belajar. Makanya saya juga kita sering ngobrol, ketemu gini, jadi banyak input, masukan, gini ya membantu banget sih Mas. Bahkan Mas Alfian sampai sekeliling, keliling mulai dari tempat yang ramai, tempat yang sepi. Aduh. Jadi kalau tempat sepi itu faktornya antara kualitas produk sama harga ya. Itu yang paling utama ya. Paling utama menurut saya. Tempat juga, tapi kalau tempat menurut saya nomor 3 sih. Nomor 3 ya tempat. Mereka yang dilihat sih harga. Menurut saya di Kediri lah ini. Harga dulu, kualitasnya, baru tempat lah. Kadang orang, minumannya enak walaupun tempatnya biasa-biasa masih oke. Iya, tempatnya jauh, delik-delik, masih dicari. Ya. Nah, Kediri Kulinerku sendiri ini coverage-nya ini sampai mana areanya? Kalau selama ini ya masih kota sama kabupaten sih. Cuma kalau saya lihat di Insight ya, dari Nganjuk ada. Ya dari luar kan orang sini yang keluar juga ada. Cuma yang coverage utama sih saya lihat Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek ada. Kadang Nganjuk itu kan Nganjuk kan juga sedikit. Enggak, tapi yang diliput sama Kediri Kuliner yang dikunjungin ini. Yang dikunjungin maksudnya. Iya. Kalau yang dikunjungin ya kota sama kabupaten. Di luar itu enggak ya? Enggak sih Mas Yan. Sampai nih Ngadiluih masih dapat enggak? Masih. Ngadiluih dapat. Ya. Tulungagung tapi enggak. Tulungagung enggak. Kalau orang promote oke. Cuma kalau kita liputan ke sana sih belum pernah sih Tulungagung. Tapi dari luar kota gitu yang promote di Kediri Kuliner ada lumayan ada. Bahkan ya misalnya dari Malang ya, misalnya apa itu? Warung di Ngantang kayak gitu promonya di kita kadang. Oh iya? Iya, Ngantang kan ada warung-warung kan. Ngantang atau Pujon itu ada promo. Batu pun pernah. Cuman efeknya gimana, Mas? Ngecek nggak? Ya kalau di IG rame sih, cuma saya nggak tanya orangnya. Nggak tanya orangnya ya, progresnya gimana. Tapi itu brand-brand lumayan gede maksudnya. Dan mereka juga nggak semua ngasih feedback, Mas setelah dipromot jadinya begini, nggak juga. Mereka kalau kayak gitu menurut saya sih mereka promonya di akun banyak juga sih. Rata-rata sih brand yang besar juga, nggak yang gitu. Kecuali yang di warung yang Ngantang atau kalau di IG rame. Iya. Ya cuma mereka nggak tanya lagi lah. Pare masuk nggak, Mas Yan? Masih ya. Ya, Pare kita liputan ke sana juga. Kan kadang saya juga muter. Ya kalau ada waktu saya ke Pagu gitu. Iya. Saya seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan saya di Pagu terus cari konten. Biasanya saya gitu. Wah, gila. Pokoknya saya fokus di Pagu ya, saya cari di Pagu apa nih yang rame di Pagu. Kadang ini saya di Gurah misalnya. Saya nyari konten di Gurah aja. Nah, terus waktu itu kan Mas Alfian juga pernah cerita punya kedai kopi juga. Iya. Ya kan? Apa namanya Mas? Waton namanya ya. Waton. Iya di Waton. Nah, kan itu coffee shop nih, kedai kopi lah. Kedai kopi ya. Warung kopi juga ya. Jadi Mas Alfian ini menjalankan akun kuliner, which is ya juga akan dapat
klien ini yang coffee shop juga, tapi Mas Alfian ini juga punya kedai kopi sendiri. Bias nggak? Ibaratnya kalau, waduh, kan juga pengen tempatnya rame nih, ya kan? Ya kita tetap kan orang kan nggak mungkin kadang ngopi di situ terus itu kan ya bosen juga kan orang. Ya makanya kalau menurut pendapat pribadi saya sih ya orang meromokan orang ya oke, kita meromokan warung ya oke. Toh orang itu kan tertarik kan gara-gara gimana sih cara warung kita tertarik di orang. Kalau menurut saya sih itu promo kan hanya untuk influence lah ya, hanya untuk mengenalkan. Toh yang utama itu kan ya tetap kualitas dari kita. Jadi ya nggak masalah saya meromokan warung-warung kan ini kan untuk apa? Untuk keberlangsungan akun kan. Tapi kalau warung kan kita benar-benar gimana sih caranya warung kita bisa orang di luar itu. Tapi pernah nggak tergoda untuk jadi seumpamanya ada kedai kopi lagi yang buka mungkin nggak terlalu jauh dari tempatnya Mas Alfian terus minta dipromot juga. Tergoda nggak untuk wah ini sainganku ini aku promote nggak terlalu dibagus-bagusin. Nggak, tetap kita profesional ya. Tetap profesional. Tetap profesional. Ya mereka ya banyak sih kayak apa yang deket situ banyak Mas. Maksudnya ya sama-sama kedai kopi atau warung yang promo sekitar ini nggak masalah kan. Kita kan ibaratnya kan nggak sampai tergoda untuk itu ya. Nggak. Wah, ini saingan nih. Enggak ya, sendiri-sendirilah. Toh ya itu kan tergantung orangnya. Kita jelek-jelekan apa misalnya promote yang biasa kayak gitu kan nggak menjamin juga mereka sepi. Iya, betul. Kedai kopinya gimana Mas sekarang Waton itu? Masih oke? Iya, trennya turun juga ya. Turun pasti turun sih. Apa ya di Kediri gimana Mas ya? 1 tahun awal itu pasti rame sih menurut saya. Di tahun kedua ini ya ini mulai trennya kan turun. Apa menurut sampean harus ada yang baru, sesuatu yang baru gitu di tiap tahunnya? Ini kan saya juga perlu tanya kan. Iya, kalau lihat yang hari ini ya. Iya. Karena kita nggak bisa bandingin dengan cara bisnis ketika saya buka lebih dari 10 tahun yang lalu, Sidewalk itu awal-awal. Karena Sidewalk itu baru stabil, itu di atas tahun ketiga. Jadi tahun pertama, ya opening rame. Tapi setelah itu, stabilnya itu low banget, Mas. Sampai tahun kedua, tahun ketiga, nah masuk tahun ketiga, tahun keempat ini baru peak-nya. Oh gitu ya? Itu. Jadi bukan yang kalau coffee shop sekarang atau tempat kuliner hari ini itu kan 1 tahun pertama kan rame terus, setelah itu kan turun. Kalau dulu itu enggak. Oh gitu ya. Itu jadi kayaknya hari ini itu saya juga sempat ngobrol sama teman-teman dari Semarang, dari Solo itu yang punya mereka udah lama main di F&B. Target mereka kalau buka bisnis itu kalau menurut mereka nih ya itu 3 tahun. Oh gitu ya. 3 tahun mereka harus bikin lagi yang baru. Jadi maksimal itu menurut mereka itu 3 tahun. Oh maksimal 3 tahun. Maksimal katanya 3 tahun. Jadi makanya mereka kalau sewa tempat atau apa ya udah sewanya 3 tahun. Karena setelah tahun pertama rame, tahun kedua rame, tahun ketiga udah mulai turun, ya udah itu tinggal nanti keputusan tinggal ini mau brand ini mau dikembangkan lagi jadi cabang atau apa atau dibuka franchise atau di-cut sekalian tutup gitu. Ya? Karena produktivitasnya udah menurun banget gitu. Jadi 3 tahun ya menurut rata-rata kalau menurut mereka sih 3 tahun gitu. Jadi makanya untuk secure mereka sewa tempat itu pasti ngambilnya 3 tahun dulu gitu. Nggak berani mereka ngambil 5 tahun itu nggak berani. Gitu. Nariknya terlalu panjang. Iya. Itu. Soalnya trennya saya nggak tahu. Awal dulu ya kita sempat ada pengembangan juga misalnya ya konsepnya kan warung outdoor juga. Iya. Kita adakan indoor juga, bangunan indoor baru. Tapi di tahun kedua ini untuk inovasi yang itu menurut saya belum berjalan efektif sih. Jadi ya malah turun malahan. Jadi dengan adanya itu malahan. Lah ya. Padahal udah dipromot di akunnya sendiri. Bahkan nggak satu, teman-teman juga ikut bantu. Juga ikut promot ya. Iya. Tapi ya balik lagi ya nggak bisa langsung. Ya nggak bisa. Kalau saya ya situ tadi banyak orang kalau sudah tertarik terus gitu kan, ya kelihatan sih waktu kalau warkop brewok tadi misalnya kan kayak gitu, kalau itu pun nggak dipromot pun itu dia nggak itu ya
kita juga nggak pernah lihat loh dia woro-woro promosi ada. gede-gede di mana. Ya Nggak awal ada dulu loh. tuh opening pernah sih promote visit ke saya juga. Ya paling 2 akun. Setelah itu nggak pernah promote lagi loh. kalau saya. Tapi ya tetap kan ya itu namanya Betul, orang ya. Kediri kan itu. Ya dia segmennya dapat, ya kan konsepnya dia cocok. Konsepnya gitu. dapat dua tempat lah. 2 poin lah ibaratnya. Ya tetap ini lah Mas ya. Yang penting Kediri Kulinerku ini tetap bisa bantu kuliner-kuliner di Kediri. Amin. Makin Gitu, rame, akunnya juga makin banyak endorsement juga, ya kan. Cuma ya tetap bantu-bantu supaya, dan kita pun juga membutuhkan sih. Jadi kita sebagai masyarakat pun juga butuh banget info-info kuliner ya. Terus kita butuh makan di mana, kadang lihat reviewnya gitu. Kadang ada banyak tempat yang kita nggak pernah tahu ya, kita taunya dari situ, kita samperin juga. So tetap dipertahankan Mas Alfian ya. Siap Mas Widi. Ya semoga saya juga semoga Sidewalk ini yang legend bisa dihidupkan kembali ya kan Mas. Amin. Atau kopi ini bisa lebih ramai lagi. Tapi kalau harapan saya sih kalau bisa Sidewalk hidup lagi. Saya siap manggil orang-orang legend. Okay. Bisa lah Mas nanti diatur. Oke. Saya pasti bantu. Thank you banget Mas Alfian udah mau datang di podcast Ngopi No Cincong ini ya. Suatu kehormatan, dulu udah dibantu bikin promosi, ya kan, dibantu di promote, sekarang bantu di podcast juga. Ya mudah-mudahan lancar terus ya. Amin. Orderan-orderan dari kota dan kabupaten juga lancar. Amin. Oke, kita tutup ya, karena kita juga mungkin ngobrol udah lama juga. Oke, thank you guys sudah nonton podcast kali ini. Kita nanti akan ketemu di episode-episode berikutnya. Salam No Cincong. Ngopi Cincong.